nggak sembuh-sembuh, baik itu benjolan atau tiroid, maupun teman-teman yang terkena gandongan, maupun kelenjar. Ya, segala penyakit yang ada di leher. Leher adalah batas antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia dilahirkan oleh orang tua. Adanya kita di akhirat meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada ucapan yang menyakiti hati orang tua, merendahkan orang tua, menggores luka pada hatinya, kitanya belum minta maaf, sok muncul penyakit di leher kita. Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan menyakiti hati anak, itu juga bisa menjadi penyakit leher kita. Sok yang terkena penyakit leher, ada nggak ucapan yang membentak-bentak orang tua, menyakiti hati orang tua, menyiksa orang tua dengan kerinduan, bahkan silaturahim hanya sebatas nelpon saja enggan. Sok, lehernya pada sakit. Sok, lihat anak kecil yang terkena amandel, apa kabar orang tuanya? Sering berantem nggak di depan anak? Ya, itu teman-teman. Makanya nggak peduli mau sakit benjolannya di leher atas kek, mau leher bawah kek, mau di tengah kek, mau di tulang rusuk kek, nggak peduli, intinya leher. Tuh teman-teman, lihat yang terkena tiroid, gandongan, amandel, sok, apa kabar hubungannya dengan orang tua? Menjadikan orang tua pembantu apa enggak? Orang tua disuruh-suruh, sok, itu bisa jadi penyakit. Yang paling berbahaya, adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan, bukan lagi ke orang tua, bukan lagi ke anak, melainkan kepada Allah. Ketika ia berjuang sepenuh hati, dengan berharap, kenyataannya akan indah sebagaimana apa yang ia harapkan. Namun pada prakteknya, kenyataan tak seindah harapan. Akhirnya ia kecewa dengan takdir. Menganggap Allah tidak adil. Ia tidak terima dengan kenyataan yang ada. Pengen berontak, pengen marah. Sok, apa penyakitnya? Kelenjar. Jadi menganggap Allah nggak baik, Allah nggak adil, Allah jahat. Kenapa harus aku yang seperti ini? Kenapa yang lain enggak? Padahal aku sudah berjuang, aku sudah sholat, aku sudah berdoa. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Kecewa kepada Allah, kecewa kepada takdir, kecewa dengan ketetapan Allah. Sok, kelenjar dalam lehernya. Tuh teman-teman. Ya, jadi penyakit itu dari kacamata rohani berawal dari sifat perilaku perbuatan kita. Dari kacamata jasmani, organ tubuh kita yang bermasalah. Kenapa Allah izinkan organ tubuhnya bermasalah? Nggak ada yang kebetulan. Sekarang apa solusinya? Sederhana. Kerjakan dulu At-Tahrim ayat 8. Taubat dulu. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Ampuni segala dosa penyebab penyakit pada leher hamba. Yang kedua, perbaiki silaturahimnya. Minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada anak. Minta maaf pula kepada mertua. Oke? Kemudian yang ketiga, ikhtiarkan jasmaninya. Ikhtiarnya jasmani ada dua. Pertama, medis. Bisa ikhtiarkan ke dokter. Mungkin dengan obatnya, dengan operasinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, alternatif. Ikhtiarkan dengan herbal, ikhtiarkan dengan terapi. Apa herbalnya? Banyak kalau bicara herbal mah. Air minum saja bisa jadi jalan sembuh jika Allah sudah meridhoi. Sedeguk air, 1 butir nasi bisa jadi jalan sembuh jika Allah sudah meridhoi. Bawang putih yang dimakan bisa jadi jalan sembuh jika Allah meridhoi. Seblak aja kalau dimakan bisa jadi jalan sembuh jika Allah sudah meridhoi. Terapinya banyak terapinya. Rasulullah bersabda, tidaklah semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukan hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Semuanya ada di dalam aturan agama kita. Tinggal kitanya mau mengikuti atau tidak. Step-stepnya bagaimana diikuti atau tidak. So, bahkan di dalam Al-Quran ada satu terapi. Ada satu terapi yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada satu terapi yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada di Al-Quran. Teman-teman pengen tahu nggak terapinya seperti apa? Ketika udah ada bahasa semua penyakit, nggak usah ditanyakan lagi. Asam lambung bisa nggak? Keputihan bisa nggak? Gatel-gatel bisa nggak? Pegelinu bisa nggak? Kan udah disebutkan semua penyakit. Ya, semua penyakit. Ada satu terapi di dalam Al-Quran disebutkan sembuh semua penyakit. Semua, tanpa terkecuali. Bahkan orang sakit jiwa saja itu bisa sembuh. Bahkan orang
Apapun dah penyakitnya, apapun penyakitnya itu bisa sembuh. Teman-teman pengen tahu nggak apa terapinya? Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti, silakan diikuti dulu. Bagi yang merasa room ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada saudara, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada grup-grupnya. Silakan. Karena kita tidak pernah tahu, boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Mudah-mudahan dengan adanya room ini sebagai jalan hidayah untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ada satu terapi di dalam Al-Quran, bahkan diajarkan oleh Nabi, di mana terapi ini menyembuhkan semua penyakit, semua, tanpa terkecuali. Nah, terkadang manusia itu ragu dengan petunjuk agamanya, ragu dengan firman Tuhannya, ini letak kesalahannya. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan semua penyakit sembuh. Tapi banyak di antara kita ragu dengan ayat Al-Quran. Sehingga petunjuk dari Tuhan tidak diikuti. Yang diikuti petunjuk dari orang pinter. Dari para dokter mulu yang diikuti. Sedangkan petunjuk nabinya, petunjuk dalam Al-Qurannya nggak diikuti. Ada di dalam Al-Quran. Teman-teman lihat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah satu-satunya manusia yang Allah titipkan penyakit paling parah. Satu-satunya manusia yang Allah titipkan penyakit paling parah. Bukan dengan berpuasa. Bukan. Nabi Ayub adalah satu-satunya manusia yang Allah titipkan penyakit paling parah. Gak ada satupun manusia yang penyakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Baik sebelum Nabi Ayub maupun manusia setelah Nabi Ayub. Gak ada satupun manusia yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Bukan terapi mandi. Namanya terapi Nabi Ayub. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Jadi kalau kita merasa penyakit kita paling parah, telat. Berarti telat baca Al-Qurannya. Udah disebutkan di dalam Al-Quran, penyakit paling parah itu penyakit Nabi Ayub. Penyakit paling lama itu penyakit Nabi Ayub. Kalau merasa penyakit Anda paling parah, telat. Penyakit yang paling parah saja bisa sembuh. Apalagi hanya sebatas batu ginjal, batu empedu, hanya sebatas asam lambung, penyakit jantung. Separah-parahnya penyakit aja sembuh. Caranya bagaimana? Yuk, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah solusi. Lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pagi-pagi ditinggal istrinya keluar. Pamit. Sampai siang istrinya nggak pulang-pulang. Nabi Ayub sisi manusianya emosi, marah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau istriku pulang, aku akan cambuk dia. Itu yang keluar dari lisan Nabi Ayub. Ketika istrinya nggak pulang-pulang. Begitu sore hari menjelang petang, istrinya pulang. Ditanya oleh Nabi Ayub, habis kemana aja kamu seharian? Ketika istrinya melihat wajah Nabi Ayub, ia menyadari Nabi Ayub sedang marah. Akhirnya istrinya tanpa berkata-kata, dibukalah penutup kepalanya. Apa jawabannya? Aku baru jual rambut. Karena untuk kita makan, sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Seluruh harta benda kita habis. Bahkan pakaian yang aku punya juga sudah habis. Tinggal yang aku kenakan saja. Satu-satunya yang masih bisa dijual yaitu rambut saya. Aku mencari orang yang mau membeli rambut. Sulitnya minta ampun. Namun alhamdulillah akhirnya ada yang mau membeli. Dari sinilah kita bisa makan. Melihat perjuangan istrinya yang tadinya Nabi Ayub sempat marah, akhirnya Nabi Ayub introspeksi diri, bersedih teman-teman. Ya Allah, ternyata istriku keluar rumah habis jual rambut demi untuk bisa makan. Istrinya nangis, meminta kepada Nabi Ayub, ya suamiku, engkau kan Nabi. Kenapa engkau tidak berdoa minta sembuh kepada Allah? Allah pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Apa kata Nabi Ayub? Lah, tidak. Aku malu minta sembuh. Aku sehat sekian lama, baru sakit sekian tahun. Masa aku mau minta sembuh? Aku takut dianggap mengeluh. Tapi sekarang kondisinya udah seperti ini. Seluruh harta benda kita habis. Kita untuk makan aja udah sulit. Dengan kamu sakit-sakitan seperti ini, harus seperti apa lagi? Apa yang harus aku lakukan?
Atas desakan istri, akhirnya Nabi Ayub berdoa. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 83. Apa doanya? Nih, doa bagi orang yang pengen sembuh dari penyakit. Ada di Al-Quran. Apa doanya? Allahumma animasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Dawamkan doa itu selepas sholat. Ini doanya seorang pecinta malu minta sembuh. Ya Allah, hamba sakit. Tapi nggak apa-apa ya Allah, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Allah tahu isi hati Nabi Ayub yang pengen sembuh. Apa jawaban Allah? Gugurkan dulu sumpahmu. Maka barang siapa yang pengen sembuh, selain dari dawamkan doa Allahumma animasani yaduru wa tarhamur rahimin, memohon ampun kepada Allah, gugurkan dulu sumpah kita. Sumpahnya Nabi Ayub jelas, istrinya pulang akan dicambuk. Mau tidak mau harus mencambuk istrinya. Allah berfirman, ambillah rumput dan cambuklah istrimu dengan rumput. Apa kabar dengan diri kita? Yang janji dan sumpahnya udah nggak bisa keinget. Dari zaman balik sampai sekarang janji dan sumpahnya banyak sekali, bahkan tidak diingat. Udah ratusan mungkin jutaan janji yang sudah kita ucapkan dilanggar, bahkan tidak kita ingat. Di dalam Al-Tahrim 2 disebutkan wajib hukumnya gugurkan janji dan sumpah. Bagaimana dampaknya kalau janji dan sumpah tidak digugurkan? Ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Dampaknya ada 4. Yang pertama, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Yang kedua, Allah tidak akan menyapanya. Yang ketiga, tidak akan memperhatikannya. Yang keempat, tidak akan mensucikannya. Para ulama menyampaikan hancurnya manusia karena lisannya. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Boleh jadi karena ucapan kita sendiri. Bu, gimana kabarnya? Aku mah gini, sakit-sakitan mulu. Udah berobat kemana-mana, sakit-sakitan terus. Kulu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Akhirnya apa? Jadi doa beneran. Jadi doa beneran. Sok, janjinya pada siapa? Pakai ditanya. Sok, di dalam Al-Quran. Surat Fusilat. Teman-teman perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan. Allah tu birabbikum qalu bala sahidnya. Sebelum kita lahir, kita sudah berjanji kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku satu-satunya. Engkaulah sesembahanku satu-satunya. Begitu kita lahir. Masih seperti itu enggak? Kita lahir disyahadatkan oleh orang tua kita. Bahkan sampai sekarang masih bersahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sok. Banyak gak rasa cinta, rasa yakin yang lebih rasa cinta dan yakinnya kepada Allah? Ada nggak? Gara-gara obat ini penyakit saya sembuh. Sok. Apa kabar sahadatnya? Kata Nabi, tidaklah Allah titipan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Penyakit gara-garanya dosa. Namun Anda tidak taat dengan petunjuk Nabinya. Apa kabar sahadatnya? Belum lagi kita bekerja, saat bekerja nulis tanda tangan di perjanjian kerja, siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap bekerja di posisi manapun. Namun prakteknya dalam bekerja sering terlambat, sering melanggar aturan. Sok, apa kabar dengan janjinya? Ijab kabul, menikah seorang laki-laki dengan perempuan, seorang laki-laki dengan ijab kabul dengan si wali perempuan. Aku berjanji akan siap menanggung dosa dunia akhiratnya, menafkahi lahir batinnya. Begitupun yang perempuan, ingat janji Anda, ditulis, diberikan selembar kertas oleh pihak KUA. Siap menjadi istri yang solehah, taat dan patuh kepada suami, siap menjadi istri yang baik. Sok, prakteknya dalam rumah tangga, banyak nggak janji yang kita langgar? Banyak nggak para suami yang zolim pada istrinya? Banyak nggak para istri yang berani membentak suaminya? Apa kabar dengan perjanjian Anda? Sok, banyak yang dilanggar. Belum lagi hal yang paling sederhana, anak lagi nangis, cup, nak, diem, nanti beli permen. Anaknya diem, dibeliin permen nggak? Ngelanggar janji nggak? Masih merasa diri kita nggak punya janji? Masih merasa diri kita nggak punya sumpah? Nauzubillah teman-teman. Jutaan janji, jutaan sumpah yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat, banyak yang dilanggar. Itulah kenapa janji adalah ikatan. Semakin banyak terikat, semakin banyak sakit hidupnya. Semakin banyak sulit hidupnya, semakin banyak sedih hidupnya. Sadarilah, hancurnya manusia karena nafsunya. Hancurnya manusia karena lisannya. Karena lisan bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Diingat-ingat, udah sulit mengingatnya. Karena sifatnya manusia itu pelupa. Untuk mengingat kesalahan dan janji-janji udah gak mungkin kita bisa mengingat semuanya. Tugas kita saat ini bukan lagi mengingat janji dan sumpahnya. Ikuti petunjuk Tuhannya. Wajib hukumnya untuk menggugurkannya. Bagaimana menggugurkan janjinya sedangkan sudah tidak ingat. Sudah lupa.
Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Gugurkan dengan cara kafarot. Apa itu kafarot? Penggugur janji, penggugur sumpah, penebus janji, penebus sumpah. Bagaimana caranya? Ada 4. Yang pertama, berilah makanan kepada 10 orang sebagaimana apa yang kau makan. Bikin makanan 30 bungkus. Yang kedua, kalau nggak mampu bagi makanan, yang kedua, berilah pakaian kepada 10 orang. Kalau nggak mampu memberi pakaian, bantulah kesulitan orang lain. Kalau nggak mampu, berpuasalah 3 hari berturut-turut. Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Maka Nabi Ayub, seorang nabi saja ketika pengen sembuh, harus menggugurkan janji dan sumpah. Maka kalau kita pengen sembuh dari penyakit, ikuti petunjuk dalam Al-Quran. Gugurkan janji kita, gugurkan sumpah kita, baik yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat. Gugurkan. Karena untuk mengingat-ingat, ujung-ujungnya tidak dikerjakan kafarotnya. Enggak kok, aku nggak punya janji, aku nggak punya sumpah, diabadikan di dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Belum lahir aja udah punya janji. Masih merasa diri nggak punya janji. Nauzubillah teman-teman. Ya, nauzubillah teman-teman. Ya, seperti itu ya. Belum lahir aja udah berjanji kepada Allah. Kok merasa hidup nggak punya janji? Ya Allah. So, kafarot. Entah bagi makanan 30, entah bagi pakaian untuk 10 orang, entah membantu kesulitan orang lain, atau dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut sama kayak Ramadan. Ramadan 30 hari berturut-turut, puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sama dari subuh sampai maghrib, gak boleh putus. Misal, kita mulai dari hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, gak boleh putus. Senin sampai maghrib, Selasa sampai maghrib, hari Rabunya batal. Gak bisa, ulangi lagi dari awal. Harus 3 hari. Tuh, caranya seperti itu. Ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Itu dalilnya, bagi yang selalu menanyakan dalil, itulah dalilnya. Itulah ayatnya, ada di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 89. Oke? Ya Allah, hamba niat puasa kafarat untuk menggugurkan sumpah-sumpah hamba. Selesai. Sah. Ya Allah, saya memberikan makan ini, niatkan kafarat untuk diri hamba. Sah. Ya Allah, saya memberikan pakaian ini, saya niatkan kafarat untuk diri hamba. Sah. Paham? Nah, makanya hayu kerjakan kafarat. Setelah kerjakan kafarat, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Allah perintahkan Nabi Ayub, hentakkan kakimu ke bumi, akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itu akan muncul sumber kesembuhan. Ini petunjuk. Kisah Nabi dalam Al-Quran dijadikan abadi di dalam Al-Quran, bukan dongeng, melainkan petunjuk. Maka barang siapa mengikuti petunjuk dalam Al-Quran akan mendapatkan hal yang sama, yaitu kesembuhan. Apakah hanya Nabi saja yang menghentakkan kaki ke bumi muncul air keberkahan? Andaikan cuma Nabi Ayub saja menghentakkan kaki ke bumi muncul air keberkahan, buat apa kisahnya diabadikan dalam Al-Quran? Hanya bikin kita iri saja. Ya Allah, apakah hanya kepada Nabi Ayub saja yang menghendakkan kaki ke bumi muncul air keberkahan? Apa kabar dengan hamba seorang pendosa? Apakah hamba tidak memiliki kesempatan yang sama? Bukankah hamba juga hambamu? Ternyata Al-Quran adalah petunjuk berlaku untuk seluruh manusia. Hentakkan ke bumi akan muncul air keberkahan. Percaya nggak teman-teman? Kita hentakkan kaki ke bumi akan muncul air keberkahan dari dalam bumi. Dari air keberkahan itu semua penyakit kita akan sembuh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Shad, teman-teman, sekarang saya tanya, kisah Nabi dalam Al-Quran itu dongeng atau petunjuk? Dongeng atau petunjuk? Petunjuk kan? Ketika kita ikuti petunjuk dalam Al-Quran, Nabi Ayub menghentakkan kaki ke bumi muncul air keberkahan. Apakah kalau kita ngikutin menghentakkan kaki ke bumi akan muncul pula air keberkahan? Percaya nggak? Percaya nggak teman-teman? Hentakkan kaki ke bumi akan muncul air keberkahan. Dari air keberkahan itu akan sembuh segala penyakitnya. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Yuk praktekkan yuk. Teman-teman simak baik-baik, ikuti dan praktekkan. Detik-detik, langkah-langkah Nabi Ayub sembuh, ikuti. Disebutkan di dalam Al-Quran semua penyakit akan sembuh. Kalau udah disebutkan semua penyakit, teman-teman gak usah ditanya. Sakit telinga bisa nggak? Sakit mata bisa nggak? Sakit leher bisa nggak? Nggak usah ditanya. Semua penyakit akan sembuh. Bagaimana caranya? Mau diikuti nggak? Mau dipraktekkan nggak? Caranya seperti apa? Mau dicontohkan nggak? Caranya seperti apa? Yuk, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti dulu. Yang merasa bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, keluarga, dan orang-orang terdekat yang lagi sakit. Bagikan ke grup-grupnya.
Yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya dengan tap-tapnya. Yuk, kita praktekkan terapi Nabi Ayub. Satu terapi ada di Al-Quran, jaminan semua penyakit sembuh jika kita melakukannya dengan dasar ketaatan. Ya. Yang mau direkam silakan direkam ya. Yang mau direkam silakan direkam. Bentar, saya persiapkan dulu tempatnya. Kita persiapkan dulu tempatnya. Kursi, kamu geser dulu ke sini. Bentar ya. Ya teman-teman, jangan lupa sambil disupport tap-tapnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini masih, ini geser sini aja. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Satu terapi dikisahkan oleh Nabi Ayub dalam Al-Quran. Kurang-kurang berdiri ya. Di dalam Al-Quran dikisahkan oleh Nabi Ayub. Langkah-langkah Nabi Ayub, detik-detik Nabi Ayub, cara Nabi Ayub sembuh, semuanya ada di Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Barang siapa yang mengikuti, insya Allah akan mendapatkan hal yang sama. Semua penyakitnya akan sembuh. Yuk, teman-teman praktekkan yuk. Praktekkan. Teman-teman ikuti. Berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Menghadap kemana aja boleh. Menghadap kemana aja boleh. Usahakan kaki juga lurus ke depan. Ya, ingat teman-teman. Bisa baca? Mukjizat gerakan sholat. Ternyata dengan kita kaki setiap sholat kakinya lurus ke depan, tulang panggul kita sempurna, struktur jaringan tulangnya, bahkan kita akan tetap sehat insya Allah sampai tua. Jalan juga tegak. Namun lihat orang Indonesia khususnya, ketika sholat kakinya bukannya lurus, kakinya letter V. Tua dikit. Boyok di mana-mana, sakit di mana-mana. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk nabinya. Andaikan kita biasakan diri setiap kali berdiri, telapak kaki luruskan ke depan, insya Allah badan akan tetap tegak dan insya Allah akan tetap sehat. Dalam arti struktur jaringan tulangnya sempurna. Namun kalau kita biasakan, sholat aja nggak mau ikuti petunjuk nabi, kakinya dibuka letter V kayak gini. Tua dikit. Kayak gini jalannya teman-teman. Ya, inilah mukjizat gerakan sholat. Makanya yuk ikuti, badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Seperti ini ya. Teman-teman praktekkan. Kalau tertutup dengan komentar, geser layarnya ke kanan. Maaf, geser layarnya ke kanan. Ya. Ikuti ya. Badan tegak lurus seperti ini. Kemudian ikuti doa Nabi Ayub. Doanya ada di Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 83. Menghadapnya kemana aja boleh. Silakan bebas. Yuk teman-teman ikuti. Bacakan doanya. Allahumma animasani yaduru wa anta arhamu rahimin. Sekali lagi. Allahumma animasani yaduru wa anta arhamu rahimin. Sekarang dagu tempelkan ke dada. Kaki kanan diangkat ke atas. Maaf, ke depan. Kaki kanannya diangkat ke depan. Bukan ke atas. Kalau ke atas kan kayak gini. Ini ke depan. Oke. Jadi kakinya seperti orang melangkah. Arahkan ke depan. Dagu tempelkan dada. Dengan kekuatan. Dalam kolbu boleh. Disebutkan dalam lisan boleh. Ucapkan. Bismillahi. Allahu Akbar. Hentakkan kaki kanan dulu ke lantai. Kaki kiri angkat. Ke lantai boleh, ke ubin boleh, ke tanah boleh. Intinya hentakkan kaki kanan. Bismillahi Allahu Akbar. Kaki kiri diangkat. Ingat, yang dihentakkan bukan tumit. Maaf, saya angkat. Yang dihentakkan dari tengah ke ujung. Yang dihentakkan dari tengah ke ujung. Bukan tumitnya. Di layar teman-teman mungkin munculnya kaki kiri ya. Karena pakai kamera terbuka. Kebalik. Pakai kamera depan, jadi gambarnya terbalik. Yuk ulangi lagi. Kaki kanan 7 kali, kaki kiri 7 kali. Angkat ke depan. Dagu tempelkan dada. Ucapkan
Bismillahi Allahu Akbar. Angkat kaki kirinya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kaki kanan 7 kali ya teman-teman ya. Kaki kiri juga 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. So, teman-teman praktekkan kaki kanan 7 kali, kaki kiri 7 kali. Nanti kita sama-sama buktikan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran akan muncul air keberkahan. So, nanti kita akan buktikan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran akan muncul air keberkahan. Teman-teman yang sudah praktek ada? Ada di sini yang sudah praktek? Yang barusan sudah praktek ada? Yang sudah praktek sekarang saya tanya, teman-teman seketika langsung ngos-ngosan nggak? Detak jantungnya langsung berdebar-debar? Nafasnya langsung ngos-ngosan? Keluar keringat dari dalam tubuh? Sok, hangat badannya, keluar keringat nggak? Ingat, tubuh manusia diciptakan dari saripati bumi. Keluarnya keringat itu bukan sembarang keringat. Pegang keringatnya, cium, bukan asam melainkan amis. Buka. Ya, pegang keringatnya yang keluar, cium. Bukan asam tapi amis. Kalau nggak percaya buktikan. Coba renungkan baik-baik. Kenapa hanya dengan gerakan sesederhana itu tubuh bisa langsung keringetan? Nafas bisa langsung ngos-ngosan. Detak jantung bisa langsung berdebar-debar. Kenapa bisa seperti itu? Inilah mukjizat Al-Quran, teman-teman. Petunjuk Nabi bukan dongeng. Jika dikerjakan, muncul air keberkahan dari bumi. Manusia diciptakan dari saripati bumi, muncul keringat dari dalam tubuh kita. Kenapa bisa seperti itu? Dengan kekuatan Bismillahi Allahu Akbar. Ketaatan kita kepada Allah melihat petunjuk dalam Al-Quran dari kekuatan kolbu. Kolbu adalah jantung. Fungsi jantung memompa darah. Darah terpompa membawa kekuatan zikir. Apapun aliran tubuh yang terlewati, apapun yang menjadi penyakitnya, Allah keluarkan lewat pori-pori, yaitu lewat keringat. Begitupun paru-paru kita, memompa nafas kita. Setiap nafas yang terhembus dengan kekuatan zikir Bismillahi Allahu Akbar. Setiap organ tubuh teraliri nafas tersebut. Apapun menjadi penyakit kita, Allah keluarkan kotoran-kotorannya. Dari sinilah muncul air keberkahan. Pegang airnya, pegang keringatnya, dicium airnya. Bukan asam, melainkan amis. Sob, teman-teman. Inilah bukti daripada dalam Al-Quran sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Ya, jadi air keberkahan yang disebutkan di dalam Al-Quran bukan kita bayangkan dari bumi keluar air, jus, bukan. Manusia diciptakan dari saripati bumi. Dari bumi kita keluar air. Dari tubuh kita keluar air. Apa airnya? Keringat kita. Coba renungkan baik-baik, hanya dengan gerakan sesederhana itu, keringat biuk-biukan. Keringatnya sampai bercucuran. Padahal cuma gitu doang. Tanpa harus jogging keliling lapangan puluhan kali. Cukup hentakkan kaki 7 kali. Yang kanan, yang kiri 7 kali. Keringat langsung keluar. Sod, semua penyakit sembuh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Surat Sod ayat 42. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Sod, yang sudah praktek, jangan kaget kalau kelayangan. Kenapa? Apalagi yang punya masalah kolesterol, darah tinggi, yang banyak sumbatan-sumbatan pada syarafnya. Karena adanya sumbatan ditekan dengan kekuatan zikrullah, sumbatannya akan keluar. Dia akan memudar sehingga muncul seperti kelayangan. Jangan kaget. Setelah terapi seperti ini, jangan kaget tiba-tiba mules, pengen buang air besar, dan jangan kaget kalau langsung diare. Setelah terapi seperti ini, jangan kaget kalau mendadak pengen pipis. Jangan kaget. Badannya langsung hangat, jangan kaget. Kenapa bisa seperti itu? Karena di saat itulah Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Dan lewat perantara hal seperti ini, Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Maka tidak perlu ditanya apa penyakitnya. Cukup ikhtiarkan terapi ini. Dibuktikan secara medis, teman-teman. Setiap pagi hari jalan kaki tanpa alas kaki, dengan kaki dihentakkan. Apa kata medis? Seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita akan aktif dan akan sehat dan normal kembali. Kenapa bisa seperti itu? Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 21, karena di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Di bawah telapak kaki kita ada jutaan syaraf yang terkoneksi ke seluruh organ tubuh. Ketika syaraf ini dihentakkan,
dia akan aktif memberikan sinyal kepada sistem saraf otak, dari saraf otak ke saraf motorik, dari saraf motorik menyebar ke seluruh tubuh kita. Itulah mukjizat kebesaran Allah di dalam tubuh manusia. Oke? Oke teman-teman? Cukup satu kali nggak apa-apa doanya, ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Ya, Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 itu doanya. So, teman-teman yang sudah praktek, begitu badannya keringetan, begitu badannya enak, enteng, sok, sekarang ada nggak yang kelayangan? Ada nggak? Kok jadi pusing nggak kepalanya? Kok jadi lemes ya? Kok jadi ngantuk ya? Ada nggak yang seperti itu? Satu kali boleh. Satu kali boleh bacanya. Ya, ada? Ada nggak setelah diterapi, awalnya seger nih badan, enak, enteng. Kok tiba-tiba jadi kelayangan ya? Kok jadi pusing? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Yuk. Kok jadi ngantuk? Ada nggak? Lihat petunjuknya. Ada dalam kitab Tibun Nabawi. Teman-teman silakan buka halaman 83. Ya, yang punya kitab map 93. Yuk, yang justru malah jadi kelayangan, yang justru malah mual, malah ngantuk, malah merinding, malah keluar keringat dingin. Yuk, diajarkan oleh Nabi muntah sebagai obat. Sekarang sengajakan batuk, nanti akan keluar muntah. Bukan makanan yang keluar, hanya lendir saja. Diajarkan oleh Nabi dalam kitab Tibun Nabawi, muntah sebagai obat. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Muntah sebagai obat. Sok dipraktekkan. Ya, enak. Kalau hidup ikuti petunjuk agama itu enak. Enak sekali teman-teman. Hidup ikuti petunjuk agama itu enak. Karena semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Tinggal kitanya mau ngikutin petunjuk agama atau ikutin petunjuk yang lain. Tinggal kitanya. Tuh teman-teman. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Dan air ketumbar apakah aman untuk dikonsumsi? Oh keren, aman banget. Aman banget. Aman banget. Ini bukti sembuh itu mudah, murah, dan gratis. Ya. Betul. Ya, petunjuknya ada dalam agama kita. Tinggal kitanya mau ikuti petunjuk atau tidak. So, sekarang yang badannya lagi nggak enak badan atau teman-teman yang sering masuk angin ada nggak di sini? Teman-teman yang sering masuk angin ada nggak? Boleh dipraktekkan setiap pagi. Setiap pagi ya, usahakan setiap pagi lakukan terapi ini, usahakan setiap pagi. Sob, teman-teman di sini ada nggak yang sering masuk angin? Ada. Yang sering mabuk perjalanan ada nggak? Ada. Yang gampang sakit-sakitan, gampang ngedrop, mudah lelah, mudah capek, ada? Ada. Yang sering kelayangan, ada di sini? Ada. Yang punya masalah gangguan kecemasan, bawaannya cemas, khawatir, was-was, datang pagi takut, datang siang takut, segala sesuatu ditakuti, mau makan ini takut, mau minum itu takut, yang punya asam lambung, ada, penyakit GERD, ada, anxiety, ada nggak? Yuk, praktekin terapi ini, bentar ya, saya ambil dulu kursinya. Yuk teman-teman yang merasa bermanfaat, jangan lupa disupport dengan tab-tabnya ya. Ya, kita ulangi ya. Praktekan ya, teman-teman praktekan ya. Praktekan bersama-sama yuk, praktekan. Pegang dulu pundaknya teman-teman. Pegang dulu pundaknya. Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Sekarang pegang pundaknya seperti ini. Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Ikuti dan praktekan. Oke? Ikuti dan praktekan. Dah? Sekarang teman-teman rileks. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Rileks. Badan tegak lurus. Luruskan pinggang, luruskan punggung. Rasakan hangat mengalir dari pinggang naik ke punggung. Sekarang tarik nafas perlahan dari hidung. Tarik sampai penuh. Hembuskan lewat mulut perlahan. Dalam hati ucapkan Allah.
Sekali lagi tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Nabi. Ikuti doanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu, hamba mohon pertolonganmu, hamba mohon kesembuhan darimu. Mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam tubuh hamba. Bismillahi tawakkaltu, Allahu Akbar. Teman-teman tarik nafas 1 kali dari hidung, tarik yang panjang sampai penuh. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya pelan-pelan. Sekarang terus ucapkan dalam hati, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya yang kuat, tarik. Pencet pundaknya yang tebal, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pundak satunya lagi, pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Yuk, yang sering kelayangan, migrain, vertigo. Ini rambut, ini kulit. Pencet di sini, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Dah. Sekarang, lipat daun telinganya, dilipat. Lipat seperti ini. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Apalagi yang punya vertigo, yang punya masalah insomnia, itu kalau dilipat gatel, bahkan sakit. Lalu cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit yang banyak punggung tangannya. Dah. Celah-celah jari, cubit, tarik. Punggung tangan, apa pergelangan tangan, cubit-cubit juga. Dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teman-teman ya. Kemudian lengannya agak tebal. Jangan kaget kalau sendawa, jangan kaget kalau mules, jangan kaget kalau mual. Naik lagi ke atas agak tebal, jangan kaget kalau merinding. Yuk, punggung tangan satunya lagi. Punggung tangan satunya lagi. Cubit-cubit yang banyak. Dah, celah-celah jari pencet tarik. Pergelangan. Naik ke lengan. Naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding ya. Sekarang yang terakhir, yaitu pergelangan kaki. Yang terakhir, maaf saya angkat kaki saya. Maaf kalau nggak sopan, teman-teman prakteknya nggak usah diangkat ya. Ini pergelangan kaki, di sini cubit tarik. Bagian depan cubit tarik. Bagian dalam cubit tarik. Bagian luar. Punggung kaki. Cubit-cubit yang banyak. Yuk, kaki satunya lagi. Kaki satunya lagi. Ya. Bagian punggung kaki, bagian depan, bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, mata langsung terang, kemudian muncul semangat. Sob, siapa di sini yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, mata langsung terang, bahkan muncul semangat. Sob, enak gak badannya sekarang? Enak gak badannya sekarang? Enak gak? Terbukti gak? Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Sob, yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan,
gampang kelayangan, gampang ngedrop, gampang sakit-sakitan, yang punya masalah gangguan kecemasan, yang gampang capek, gampang lelah, punya asam lambung, punya penyakit GERD, ikhtiarkan salah satunya dengan terapi ini. Sok teman-teman. Enak kan? Jujur, muncul semangat nggak? Muncul bahagia nggak? Praktekin ya. Kapan prakteknya? Setiap saat. Kalau lagi ngerasa nggak enak badan, praktekin. Kalau lagi di perjalanan, praktekin. Yang biasanya mabuk perjalanan, insya Allah nggak mabuk perjalanan lagi. Sok tinggal dipraktekin saja. Telinga kiri dilipat-lipat, gatel, sakit. Kan tadi saya sudah katakan, jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Jika dilipat kok sakit, berarti banyak angin di sini. Sering migrain, sering sakit kepala, sering kelayangan. Kok dilipat gatel, biasanya punya insomnia. Insomnia itu sulit tidur. Itu seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Tinggal kitanya mau ikuti atau enggak petunjuk agama, sederhana kok teman-teman. Ya, sederhana kok. Di sela-sela jari dicubit sakit, biasanya punya asam lambung, biasanya punya asam urat. Orang yang punya asam lambung, punya asam urat, dipencet kayak gini sakit. Sok, dilipat jarinya kayak gini. Bisa nempel enggak? Kalau bisa nempel, alhamdulillah ya, asam uratnya normal. Kalau nggak bisa nempel, terbuka sedikit, asam uratnya mulai tinggi. Apalagi nggak bisa ditekuk, wah tinggi banget. Sok digerakin kayak gini sakit nggak? Kayak gini sakit nggak? Kalau sakit ada rematik, kalau nggak sakit normal. Tuh, kebesaran Allah di dalam tubuh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Ya, tinggal kitanya. Terkadang zaman sekarang itu kalau dikasih tahu petunjuk agama, dikasih tahu dengan jalan seperti ini, banyak yang membantah. Karena apa? Merasa teknologi sudah canggih, obat udah ada di mana-mana, rumah sakit udah canggih di mana-mana, dokternya udah banyak. Sehingga ketika dikasih tahu saran-saran secara agama, secara rohani, secara kacamata iman, itu banyak yang tidak percaya, bahkan tidak sedikit yang membantah aturan agamanya. Ya. Bahkan ada satu terapi lagi di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di mana ini juga diajarkan oleh Nabi, kemudian dikembangkan oleh para ulama. Satu terapi ini bisa menjadi jalan ikhtiar yang sangat luar biasa. Memiliki dua manfaat. Manfaat yang pertama, Allah keluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Manfaat yang kedua, lewat ikhtiar terapi ini bisa sebagai jalan Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Oke? Itu bisa diikhtiarkan. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ kita itu apa? Contoh, orang yang punya radang sendi, encok, osteoporosis, saraf kejepit, penyakit stroke, patah tulang, cedera. Sok, ikhtiarkan terapi ini saja, itu bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, dan organ tubuh kita. Yang jantungnya bocor, yang lambungnya iritasi, yang gagal batu ginjal, batu empedu, usus buntu, maupun sumbatan-sumbatan pada syaraf otak, apapun masalah dalam organ tubuh kita, ikhtiarkan dengan terapi ini. Manfaat yang pertama, Allah keluarkan segala yang kotor. Segala yang kotor itu apa? Kotoran ada dua, kotoran syariat, kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan mata. Kotoran yang kelihatan mata itu apa? Belek, daki, upil, kemudian jerawat, flek hitam, komedo, ketombe, keputihan, itu kotoran syariat. Kotoran hakikat, kotoran yang nggak kelihatan mata. Kotoran yang nggak kelihatan mata, contoh seperti tadi, kita lipat daun telinga kita berasa gatel. Di mana kotorannya? Nggak kelihatan. Kita lakukan terapi seperti tadi, ada yang mual, ada yang merinding. So, itu namanya kotoran hakikat. Yang kedua, segala yang buruk. Buah daripada sifat perilaku perbuatan kita yang buruk bisa berdampak pada organ tubuh kita jadi buruk. Contohnya apa? Perilaku buruk habis makan tidur, muncul kolesterol. Yang punya kolesterol, ikhtiarkan terapi ini. Dari perbuatan yang buruk, mutus silaturahim, muncul penyakit stroke. Yang punya penyakit stroke, ikhtiarkan terapi ini. Dari kebiasaan buruk, sibuknya bekerja sampai meninggalkan kewajiban,
sampai tidak melakukan sholat dengan alasan sibuk kerja, muncul saraf kejepit, muncul cedera. Sok ikhtiarkan terapi ini. Atau mungkin orang-orang dengan sifat yang kurang baik, keakuan yang tinggi sehingga jadi gampang marah, gampang emosi, muncul penyakit darah tinggi. Yang punya penyakit darah tinggi, ikhtiarkan terapi ini. Yang kedua, atau mungkin orang dengan sifat kebalikannya, sifat dengan hati yang lemah, sehingga muncul mental lemah, sehingga gampang tersinggung, gampang baper, gampang sedih, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang nangis, muncul penyakit darah rendah. Yang punya penyakit darah rendah, ikhtiarkan terapi ini. Sok, teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, benar atau tidak? Teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang baper, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang nangis. Benar atau tidak? Teman-teman yang terkena penyakit darah rendah seperti itu sifatnya. So, atau mungkin orang-orang dengan perilaku atau sifat yang kurang baik, merasa tidak cukup, merasa tidak puas, sehingga muncul sifat serakah tanpa ia sadari. Muncul gatal-gatal di dalam tubuh. Apapun penyakit gatalnya, ikhtiarkan terapi ini, teman-teman. Atau mungkin orang dengan kebiasaan buruk, overprotective, cemburuan, sulit percaya, namun kepo, muncul penyakit sinus, resdung, flu, polip, gak sembuh-sembuh. Sok, ikhtiarkan terapi ini. Sekarang saya tanya teman-teman, khususnya perempuan nih, yang punya polip atau punya penyakit sinus, benar atau tidak Anda overprotective, cemburuan, sulit percaya, baik kepada suami ataupun kepada anak, dan rasa keingintahuan yang tinggi, kepo, benar atau tidak? Saat ikhtiarkan terapi ini, teman-teman. Ya, ikhtiarkan terapi ini. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Segala yang tidak baik itu apa? Mungkin dari makanan yang kita makan, mungkin ada kimianya, ada pengawetnya, mungkin ada juga bahan-bahan berbahayanya. Ketika kita makan berdampak buruk, misal seperti batu ginjal, batu empedu, usus buntu, dan lain sebagainya. Ikhtiarkan terapi ini, teman-teman. Silakan. Silakan. Ya. Atau mungkin segala yang mengganggu itu apa? Ada satu penyakit, di mana penyakit ini mengganggu manusianya secara hidupnya. Ketika datang penyakitnya, perasaannya nggak karuan. Takut mati, takut pagi, takut siang, takut maghrib, takut makan ini, takut makan itu. Tiap hari isinya kecemasan, lihat kipas angin nyala takut, mau mandi takut dingin, mau keluar rumah takut, kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, ketemu orang minder, ketemu orang takut. Ada nggak yang punya penyakit seperti ini? Penyakit asam lambung, panic attack, penyakit GERD, anxiety. Sok, ikhtiarkan terapi ini. Yang kelima, yang keenam, segala asbab sakit, segala penyakit. Nggak usah ditanya lagi, ketika sudah ada segala asbab sakit, segala penyakit. Berarti apa? Tanpa terkecuali. Semua penyakit, baik dari ujung kepala, rambut pecah-pecah, sampai ujung kaki, kutu air misal. Semua penyakit, ikhtiarkan terapi ini, teman-teman. Ya, ikhtiarkan terapi ini. Disebutkan dalam Al-Quran, silakan teman-teman buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Ini rujukannya, ayat 20, ayat 21. Ayat 20 Allah berfirman, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam bumi salah satunya ada air. Air sebagai sumber kehidupan, air sebagai sumbernya kebersihan. Lewat perantara air Allah bersihkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Lewat perantara air. Lewat perantara air Allah hidupkan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, jiwa, akal, hati, dan ruh kita. Namun Allah berfirman dengan kalimat bagi yang yakin. Kira-kira teman-teman, jika ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, disebutkan kebesaran Allah, kemudian Allah berfirman bagi yang yakin, kira-kira teman-teman yakin nggak? Kira-kira teman-teman yakin nggak? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Kita kasih tahu ciri-ciri kebesaran Allah, contohnya kebesaran Allah. Namun ditutup kalimatnya dengan bagi yang yakin. Berarti apa? Ada manusia, meskipun udah dikasih tahu kalau ini adalah kebesaran Allah, mereka tidak yakin dengan kebesaran Allah. Teman-teman, kira-kira termasuk yang yakin atau yang tidak yakin? Kemudian, ayat berikutnya, di ayat 21, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Maka perhatikan. So,
Diteliti dalam dunia kedokteran, tubuh kita itu memiliki kemampuan yang hebat karena kebesaran Allah, di mana tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri, bahkan mampu menyembuhkan lukanya sendiri. Bahkan saking mudahnya, diajarkan oleh Rasulullah, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Sakitnya di kepala, tempelkan di kepala. Sakitnya di dada, di perut, di punggung, dimanapun, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan sembuh penyakitnya. Inilah kebesaran Allah bagi yang yakin. Kata Allah, bagi yang yakin. Kira-kira kalau ditanya oleh Allah bagi yang yakin, apakah teman-teman akan yakin? Bahkan diajarkan oleh Nabi, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa sembuh penyakitnya. Karena nanti akan muncul orang-orang yang tidak percaya dengan petunjuk ini. Kemudian dikembangkan oleh para ulama, disebutnya apa? Terapi tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Pembersihan diri. Buah daripada kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang, dosa yang sering kita perbuat, taubatnya belum. Yang bisa berdampak baik pada jasmani kita dengan penyakit maupun kehidupan kita tentang sulit, sedih, sengsara, dan menderita. Ini terapi yang sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Bukan hanya untuk badan kita, baik untuk kehidupan kita, bahkan penghidupan kita. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bagi yang yakin, bagi teman-teman yang yakin, simak baik-baik. Nama terapinya tazkiyatun nafas. Terapi tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu apa? Pembersihan diri. Atau untuk mempermudah bahasa, mudah saja disebut dengan kalimat terapi mandi. Lakukan terapi mandi, teman-teman. Mandi itu bukan sembarang mandi asal biur, bilas, bersih, selesai. Bukan hanya sebatas itu, teman-teman. Lakukanlah ikhtiar yang memiliki manfaat sangat luar biasa. Bagaimana cara terapi mandi? Terapi dengan memiliki segudang manfaat, sejuta manfaat, bahkan sesuatu yang sangat luar biasa akan bisa kita dapatkan dan kita rasakan dan terbukti nggak pakai lama. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama terdahulu dalam sebuah kitab. Yang pertama, persiapkan dulu wadahnya. Apa itu wadah? Kalau di kita, wadah itu bisa ember, bisa baskom, bisa bak mandi. Silakan. Persiapkan wadah untuk menampung air. Jadi persiapkan dulu wadahnya. Pakai ember boleh, pakai baskom boleh, pakai bak mandi boleh. Yang kedua, pastikan airnya air yang bersih dan air yang baru. Air yang bersih atau air yang baru itu seperti apa? Air yang baru buka keran atau baru ngambil dari sumur. Intinya air yang baru atau air yang bersih. Yang ketiga, gunakan tangan kanan, aduklah air itu dengan putaran ke kiri. Ingat, gunakanlah tangan kanan, aduklah air itu dengan putaran ke kiri. Kenapa putarannya harus ke kiri? Para ulama terdahulu menyampaikan, putaran kanan adalah putaran dunia, putaran kiri adalah putaran akhirat. Putaran kanan untuk membaca dunia, putaran kiri untuk akhirat. Terbukti di zaman sekarang, jarum jam putarannya ke kanan untuk membaca dunia, orang tawaf putarannya ke kiri sebagai wujud ibadah atau putaran akhirat. Ternyata putaran kiri bukan hanya putaran orang tawaf. Putaran kiri adalah kebesaran Allah. Alam semesta juga putarannya ke kiri. Sok perhatikan baik-baik teman-teman yang rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan selokan, dekat dengan air. Terkadang air membentuk pusaran secara alami. Kemana arah pusarannya? Ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman sok di kloset siram air. Kemanapun arah kita siram, air itu berputar, ditutup dengan putaran ke kiri. Kita putar, mungkin putarannya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi putaran akhirnya selalu ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman punya wastafel, tutup wastafelnya. Penuhi dengan air. Airnya penuh, ambil penutupnya. Air akan habis membentuk pusaran. Kemana pusarannya? Selalu ditutup ke kiri. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Silakan buktikan. Teman-teman kalau mandi, sok siram badannya. Airnya akan keluar lewat jalur buang. Kemana pusaran airnya? Selalu ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Inilah kebesaran Allah di dalam bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Bagi teman-teman yang pernah melihat MotoGP, pernah melihat Formula One, balap sepeda, balap lari, balap sepatu roda, apapun jenis balapan, belok itu ada kanan, ada belok kiri. Namun putaran sirkuit selalu ke kiri. Kenapa putaran sirkuit ke kiri? Karena dikhawatirkan andaikan putaran sirkuit ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, bisa jadi jalan kematian. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Karena melawan hukum gravitasi bumi.
So, kalau nggak percaya, teman-teman naik motor, belok kanan sama belok kiri, lebih enak belok mana? Lebih enak belok kiri, bukan? So, naik motor, belok kanan sama belok kiri, lebih enak belok mana? Lebih enak belok kiri, kan? Kita naik kendaraan, jalanannya banyak belok kanannya, penumpangnya pada pusing nggak? Banyak yang mabok nggak? So, teman-teman, semakin banyak kita belok kanan, penumpang semakin pusing, bahkan muntah, mabok perjalanan. Kalau nggak percaya, silakan. Yang masih nggak percaya lagi, silakan jogging keliling rumah ke kanan. 3 putaran aja. Kalau nggak pusing, mual, muntah, bahkan pingsan. Ya, silakan teman-teman. Inilah kebesaran Allah di dalam penciptaannya. Baik di dalam bumi maupun di dalam diri kita manusia. Bagi yang yakin. Maka bagi yang tidak yakin, saya katakan, buktikan. Siram saja air di kloset. Air akan ditutup dengan putaran ke kiri. Lihat pusaran di sungai, lihat pusaran di laut, lihat pusaran di selokan. Selalu berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, perhatikan. So, paling gampang lagi. Botol air mineral. Dibalik, buang airnya. Lihat kemana pusaran airnya akan habis, ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, inilah bukti kebesaran Allah, baik di dalam penciptaannya bumi maupun dalam diri kita. Aduk air itu dengan putaran ke kiri. Berapa kali putaran? Nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Yang penting air itu sampai muter di wadah. Ketika airnya sudah membentuk putaran, ambil air itu 1 gayung. Bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Bacakan airnya dengan 3 surat Qul, Al-Fatihah, dan ayat kursi. Ingat, membacanya di luar kamar mandi. Kembali lagi saya sampaikan, membacanya di luar kamar mandi. Yang pertama, bacakan 3 surat Qul. 3 surat Qul itu apa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu bacakan Al-Fatihah dan bacakan ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah, minta ridhonya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ridhoilah ikhtiar hamba dalam menjemput sehat dan sembuh yang berkah darimu. Tutup dengan dengan 1 surat Al-Fatihah, tiup pelan. Jangan kenceng-kenceng. Karena Nabi mengajarkannya meniupnya pelan. Kalau niupnya kenceng, itu mbah dukun namanya. Kalau Nabi kita ngajarinnya niup pelan. Air yang sudah didoakan, kemudian dicampurkan lagi di wadah. Ketika mandi, Anda laki-laki tutup 1 wilayah, Anda perempuan tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, usahakan jongkok. Jika tidak ada penutup, usahakan jongkok, jangan berdiri. Memang betul kita berada di dalam kamar mandi, ruangan tertutup, terhindar dari pandangan manusia, namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Memang betul terkadang kita sudah berdoa, namanya lalai itu tidak bisa disetting. Boleh jadi kecerobohan kita, kelalaian kita, membuat makhluk-makhluk di dalam kamar mandi bisa melihat diri kita. Inilah indahnya agama kita. Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Oke? Kemudian bagaimana cara mandinya? Diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, siram dulu kaki kanan. Kaki kanan disiram sampai ke pinggang. Siram kaki kiri sampai ke pinggang. Siram pundak kita sebelah kanan. Siram pundak kita sebelah kiri. Lalu siram kepala kita. Jika semuanya sudah disiram, pastikan semuanya basah. Ketika semuanya sudah basah, diajarkan oleh Nabi, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, apapun penyakitnya akan berkurang bahkan sembuh. Kalau sakit stroke, misal stroke-nya di tangan, usap tangannya. Punya penyakit di kepala, usap kepalanya. Punya penyakit di perut, lambung, dan lain sebagainya, usap perutnya. Apapun bagian tubuh yang sakit, sentuh dan usaplah dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Jika teman-teman mungkin terkena saraf kejepit, yuk ikuti mukjizat gerakan sholat. Seperti orang ruku, pegang pinggangnya, usap ke belakang. Oke? Gerakan-gerakan seperti orang sholat, ikuti sambil diusap badannya. Kemudian, setelah diusap, akan ada kebesaran Allah di dalam tubuh manusia seketika langsung aktif. Ada 2. Yang pertama, setelah diusap, teman-teman langsung merasakan dingin. Bahkan bisa mual, muntah, bahkan bisa diare seketika. Yang kedua, teman-teman bisa langsung merasakan hangat, bahkan gerah dan panas. Baik yang merasakan dingin maupun merasakan hangat, dua-duanya sama-sama bagus. Itulah kebesaran Allah. Sok, renungkan baik-baik. Kok bisa badan diguyur pakai air, diusap pakai tangan, kok bisa langsung dingin? Kok bisa langsung hangat? Inilah kebesaran Allah bagi yang yakin.
Bagi yang merasakan dingin, bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Dikeluarkannya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Bagi yang merasakan hangat, bersyukur alhamdulillah. Peredaran darah dan oksigen lancar. Allah sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Namun ketika sudah diusap, kok langsung merasakan dingin, kok langsung merasakan hangat, maka segera siram kembali tubuh kita. Kenapa harus segera? Andaikan tidak disegerakan, rasa dinginnya akan semakin kuat, rasa hangatnya pun akan semakin kuat. Jika tidak percaya, buktikan. Ketika sudah disiram kembali, segerakan. Mandi sebagaimana biasa, mau pakai sampo dulu silakan, mau pakai sabun dulu silakan, mau gosok gigi dulu silakan. Sebagaimana mandi pada biasanya. Bila sampai bersih, keringkan pakai handuk dan segera pakailah pakaian yang bersih. Setelah memakai pakaian yang bersih, jangan kaget. 3 jam awal adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana teman-teman akan merasakan sesuatu sangat luar biasa. Seakan-akan badan ngedrop, seakan-akan penyakit kambuh, badan jadi lemes, tidak sedikit ada yang mual, muntah, bahkan diare, kulitnya jadi ruam-ruam, gatal-gatal, panas dingin, demam luar biasa. Jangan kaget jika setelah mandi tiba-tiba seperti itu. Dalam medis disebut juga sebagai detox, keluarnya kotoran dan penyakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena buah daripada kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Adanya dosa yang sering kita perbuat, taubatnya belum. Nah, tazkiyatun nafs atau terapi mandi ini salah satu ikhtiar untuk membersihkan buah daripada kotoran-kotoran yang pernah kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita harus sadar diri, kita harus tahu diri. Jangan merasa diri kita bersih, jangan merasa diri kita tidak punya kotoran. Renungkan baik-baik. Kita pakai baju, baju yang kita pakai bernajis, baju yang kita pakai kotor. Boleh nggak baju yang kita pakai kotor, yang kita pakai bernajis, dipakai untuk sholat? Boleh nggak? Gak boleh kan sholat pakai baju kotor? Gak boleh kan sholat pakai baju yang berlumuran dengan najis? Perhatikan baik-baik. Untuk sholat saja, baju yang kita kenakan harus baju bersih. Harus baju yang bersih. Kalau bajunya kotor, harus dicuci. Apalagi diri kita yang tiap hari ngotorin diri dengan kesalahan, tiap hari ngotorin diri dengan dosa. Sedangkan kita semuanya akan berpulang kepada Rob yang Maha Suci. Apakah kita tidak dibersihkan dulu? Di dalam akhirat jelas dibersihkan dulu. Baik dengan azabnya api neraka maupun dalam siksa kuburnya. Nauzubillah. Di alam dunia kita pun akan merasakan dibersihkan sebagaimana pakaian dibersihkan. Siapa kita nggak dibersihkan dulu? Emang kita dari brojol lahir sampai sekarang nggak pernah melakukan kesalahan? Emang kita dari brojol lahir sampai sekarang nggak pernah melakukan dosa? Jangan mimpi untuk tidak dibersihkan. Kita akan dibersihkan teman-teman. Dibersihkan sebagaimana pakaian dibersihkan. Direndam dulu, merasakan kedinginan, dikucek-kucek, disikat-sikat, dikebrok-kebrok, badan sampai pada begelinu, diaduk, diputar-putar, kepala sampai pusing, diperes sampai muntah, diperes sampai diare, dipanasin, dianginin, dijemur, dikeringin. Begitu kering disetrika, kita pun merasakan demam, panas, dingin luar biasa. Sama seperti pakaian dicuci untuk sholat. Sama teman-teman. Rasanya sama. Lihat pakaian setelah dicuci, begitu bersih disetrika, kita pakai. Pakaian itu jadi nyaman di dalam tubuh kita. Benar enggak? Begitupun diri kita setelah melakukan terapi mandi. Meskipun setelah mandi kok jadi demam, kok jadi mual, kok jadi muntah, kok jadi pusing. Namun begitu itu sembuh, akan merasakan ketenangan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adanya tenang pikiran, tenangnya jiwa, tentramnya jiwa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan ada sesuatu yang sangat luar biasa bisa teman-teman rasakan. Ketika begitu selesai pembersihannya, demamnya sembuh, diarenya sembuh, pusingnya sembuh. Begitu teman-teman sholat yang pertama kali. Bohong kalau bisa menahan bendungan air mata. Karena apa? Baru takbir, Allahu Akbar. Langsung nangis. Bercucuran air mata. Karena ingat dengan setiap kesalahan. Ingat dengan setiap dosa. Sob, saya tanya kepada teman-teman yang sudah pernah praktek. Begitu praktek terapi mandi. Setelah terapi mandi, badan jadi demam. Ada yang pusing, ada yang diare, ada yang muntah. Ada yang gatal-gatal dan lain sebagainya. Namun begitu rasa itu hilang, teman-teman sholat. Sok, nangis nggak teman-teman? Nangis nggak?
Sholat pertama kali setelah terapi mandi, teman-teman nangis nggak? Bisa nggak menahan bendungan air mata? Bisa nggak? Sok, yang udah pernah praktek setelah terapi mandi, begitu sholat, teman-teman nangis nggak, teman-teman? Nangis kan? Ingat dengan kesalahan, ingat dengan dosa, ingat dengan perbuatan-perbuatan di masa lalu, ingat semuanya. Sholat jadi makin nikmat, sholat jadi makin khusyuk, sholat jadi makin indah, hati tenang, pikiran tenang, damai rasanya. Sehingga muncul dari dalam hati yang namanya tawakal. Ya, muncul dari dalam hati yang namanya tawakal. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak, ayat 2, ayat 3. Wa mayyataki la yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah berjanji kepada siapapun hambanya yang bertawakal kepadanya, Allah akan berikan pintu-pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Apapun menjadi kesulitan dalam hidup kita, Allah datangkan kemudahannya. Apapun menjadi kesempitan dalam hidup kita, Allah datangkan kelapangannya. Apapun yang menjadi kesedihan dalam hidup kita, Allah datangkan kebahagiaannya. Dan apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh kita, Allah datangkan jalan kesembuhannya. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil selagi kita bertawakal kepadanya. Tuh teman-teman, sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya sembuh penyakit jasmani kita, bahkan semua penyakit kita. Bahkan tentang kehidupan kita, penghidupan kita, kesulitan diberikan kesembuhan, kesempitan diberikan sembuh, kesedihan diberikan sembuh, bahkan masalah disembuhin sama Allah. Tuh teman-teman. Namun ayatnya jelas, bagi yang yakin. Ya kalau nggak yakin buat apa? Dijelasin sampai mulut berbusa juga kalau nggak yakin mah buat apa? Sama Tuhan sendiri aja nggak yakin, apalagi dengan saya, anak baru kemarin sore, tabah nggak yakin. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Hanya dengan mandi, sebagaimana kita mandi, diajarkan Nabi, tempelkan tangan bagian tubuh yang sakit. Kenapa semua penyakit bisa jadi jalan sembuh? Bahkan kesulitan diberikan kemudahan, kesempitan diberikan kelapangan, kesedihan diberikan kebahagiaan, bahkan diberikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Allah menjawab dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat Zariyat ayat 21. Di dalam Az-Zariyat ayat 20 Allah berfirman, di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam bumi salah satunya ada air. Air adalah sumber kehidupan, air adalah sumbernya rasa, air adalah sumbernya kebersihan. Lewat perantara air Allah bersihkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, segala sihir, bahkan gangguan goib. Lewat perantara air, Allah hidupkan kembali, Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang, sendi, syaraf, seluruh organ, jiwa, akal, hati, dan ruh. Dan lihat, kenapa hanya sebatas mandi, kita bersihkan badan kita. Kenapa penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran dari dalam tubuh, kenapa bisa bersih? Karena di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Maka perhatikan, tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Maka perhatikan, tubuh kita tidak memiliki apa-apa. Nggak ada apa-apa di dalam tubuh kita. Hanya ada organ tubuh. Di kulit hanya ada hanya ada garis-garis tubuh. Namun jangan dianggap sepele garis di dalam tubuh manusia. Garis yang memisahkan antara bagian satu dan bagian yang lainnya. Baik dari garis kepala, garis dahi, garis mata, garis hidung, garis wajah, garis mulut, garis leher, garis telinga, garis dada, perut, tangan, dan kaki. Ternyata jika kita mau menghitung sebagaimana perintah Allah, perhatikan garis-garis dalam tubuh manusia. Ternyata jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Saya tanya,